Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtazah Haras dari kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman pelajaran biologi kelas 11 semester 1. Bab pertama yaitu sel. Sel adalah unit fungsional dan struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Meskipun unit terkecil, sel juga disusun oleh komponen kimiawi. Komponen kimiawi sel terdiri dari komponen organik dan anorganik. Komponen organik yaitu berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Komponen anorganik yaitu berupa air, mineral, dan gas atau ion. Struktur utama sel yaitu berupa membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Lalu ada organel sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi isi sel dan berperan dalam transportasi zat. Sitoplasma adalah tempat terjadinya metabolisme sel. Inti sel berfungsi sebagai pusat pengendali kegiatan metabolisme sel, tempat menyimpan DNA, tempat replikasi dan transkripsi asam nukleat, dan sebagai pengatur kegiatan sel. Organel sel yaitu terdiri dari retikulum endoplasma atau RE, ribosom, mitokondria, badan Golgi, lisosom, sentriol, vakuola, sitoskeleton, plastida, dan badan mikro. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak. Sel tumbuhan memiliki vakuola dan berukuran besar, sedangkan sel hewan tidak memiliki vakuola, kecuali protozoa, dan berukuran kecil. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan punya lisosom. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan memiliki sentriol. Selanjutnya mengenai transport membran. Transport membran terdiri dari transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah transport zat melalui membran sel yang tidak membutuhkan energi. Terdiri dari difusi terfasilitasi, dan osmosis. Contohnya diantaranya difusi pada sirup yang dilarutkan di air, serta proses penyerapan air dari tanah masuk ke akar. Selanjutnya transport aktif. Transport aktif adalah transport zat melalui membran sel yang butuh energi. Terdiri dari endositosis dan eksositosis, kotransport, dan pompa ion. Contohnya sekresi hormon insulin. Selanjutnya tentang sintesis protein. Sintesis protein membutuhkan ribosom, asam amino, dan DNA. Yang pertama transkripsi. Transkripsi adalah proses pembentukan RNA atau RNA duta dari DNA sense dengan dibantu enzim RNA polimerase di dalam inti sel. Ada 3 tahapan yaitu inisiasi, elongasi, terminasi. Kalau translasi adalah proses penerjemahan RNA duta menjadi protein oleh RNA transfer yang terjadi di ribosom. Ada 3 tahapan, inisiasi, elongasi, dan terminasi juga, sama seperti transkripsi, tapi berbeda prosesnya. Selanjutnya pembelahan sel. Pembelahan sel yaitu yang pertama berupa amitosis, yang secara langsung adalah pembelahan secara langsung tanpa adanya tahapan pembentukan serat gelondong serta penampilan kromosom. Amitosis terjadi pada organisme prokariotik seperti bakteri dan alga hijau biru. Setiap sel membelah menjadi 2, maka pembelahan ini disebut juga sebagai pembelahan biner. Selanjutnya pembelahan mitosis. Terjadi pada perbanyakan sel tubuh dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk. Mitosis terjadi melalui beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan terdapat interfase atau yang disebut juga fase istirahat. Selanjutnya meiosis 1. Meiosis 1 mirip dengan mitosis, kecuali tingkat profase terdapat perbedaan yang sangat besar. Lalu meiosis 2 identik dengan mitosis, tapi bedanya pada meiosis 2 tidak terjadi duplikasi. Bab 2 yaitu jaringan tumbuhan dan hewan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang punya bentuk dan fungsi yang sama.
Yang pertama, jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah sel yang masih aktif membelah atau meristematis. Sel juga belum berdiferensiasi atau masih muda. Ciri-cirinya tersusun oleh sel hidup, inti selnya besar, kaya akan protoplasma dan vakuolanya kecil. Selanjutnya, jaringan dewasa yaitu jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut. Jaringan epidermis adalah jaringan dewasa terluar yang melapisi organ tumbuhan, berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Jaringan parenkim adalah jaringan terbesar pada tubuh tumbuhan, karena jaringan ini menyusun hampir semua organ tumbuhan. Selanjutnya, jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi untuk menyokong atau menunjang tubuh tumbuhan agar dapat berdiri kokoh dan kuat, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yaitu berupa jaringan silem atau pembuluh kayu dan jaringan floem atau pembuluh tapis. Salah satu teknik untuk memperbanyak tumbuhan secara in vitro atau di luar tubuh tumbuhan yaitu berupa kultur jaringan. Kultur jaringan dilakukan di dalam laboratorium kultur jaringan. Langkah-langkah kultur jaringan yaitu pertama sterilisasi alat dan bahan, lalu pembuatan media, lalu inisiasi, lalu multiplikasi, lalu pengakaran, dan aklimatisasi. Keuntungannya yaitu jumlah keturunan banyak, prosesnya cepat, keturunan bersifat seragam, dan tidak perlu lahan yang luas. Tapi kerugiannya yaitu alat dan bahannya yang mahal dan bisa menyebabkan kontaminasi. Anatomi organ tumbuhan yaitu organ vegetatif berupa akar, batang, dan daun. Organ generatif berupa biji, buah, dan bunga. Akar berfungsi untuk memperkuat batang tumbuhan, menyerap air dan mineral, menyimpan cadangan makanan sebagai alat respirasi pada beberapa tumbuhan dan alat perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya, batang berfungsi sebagai tempat duduknya daun, mengalirkan air dan mineral dari akar, menyimpan cadangan makanan dan menegakkan tumbuhan. Lalu daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, menyimpan cadangan makanan, alat respirasi, dan alat perkembangbiakan vegetatif. Lalu bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Buah dibedakan menjadi dua macam yaitu buah semu dan buah sejati. Lalu biji adalah bagian tanaman yang terbentuk dari proses penyerbukan bunga dan berfungsi sebagai bahan perbanyakan tanaman secara generatif. Selanjutnya, jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan dibedakan menjadi 4 macam yaitu jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Yang pertama, jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi bagian luar atau permukaan tubuh dan organ yang ada di dalam tubuh. Sel-selnya rapat dan tidak punya pembuluh darah sehingga nutrisinya disediakan oleh jaringan ikat longgar. Jaringan epitel terdiri dari epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Lalu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Ada juga epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis, epitel silindris selapis bersilia, epitel silindris berlapis semu bersilia, dan epitel transisional. Selanjutnya, jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat antar jaringan maupun antar organ. Jaringan ini menghubungkan dan mendukung jaringan lainnya. Jaringan ikat terdiri dari jaringan ikat sejati, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat cair. Selanjutnya yaitu jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari 3 jenis yaitu otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan otot jantung. Otot rangka atau lurik melekat pada rangka. Kalau otot polos berada di dinding organ dalam seperti lambung, usus, dan sebagainya. Juga pada kandung kemih, dan pembuluh darah. Otot jantung berada di dinding jantung. Selanjutnya, jaringan saraf. Jaringan saraf berperan untuk menerima rangsang dan mengirimkannya ke otak dan unit lain dalam tubuh. Unit fungsional jaringan saraf adalah neuron. Neuron terdiri dari dendrit, badan sel, akson, selubung mielin, sel Schwann,
nodus Ranvier, dan sinapsis. Selanjutnya, bab 3 yaitu sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terbagi dua, yaitu sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Tulang adalah sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Fungsi tulang rangka yaitu sebagai alat gerak pasif, memberi bentuk tubuh, melindungi alat-alat atau bagian tubuh yang lunak, tempat melekatnya otot rangka, dan tempat pembentukan sel darah dan penimbunan mineral. Pada manusia, rangka tubuh dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Rangka apendikular terdiri dari tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang anggota gerak. Menurut jenisnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Menurut bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa. Hubungan antar tulang disebut artikulasi atau persendian yang dikelompokkan menjadi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Otot manusia meliputi 3 jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung, seperti yang disebutkan pada bab 2 tadi. Sifat kerja otot dibedakan atas otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan, sedangkan otot sinergis adalah otot yang hubungan kerjanya saling bekerja sama secara bersamaan. Otot dapat melakukan kontraksi. Kontraksi otot terjadi mengikuti teori model geseran atau luncuran filamen. Filamen otot ada dua, yaitu filamen halus atau tipis dan filamen kasar atau tebal. Saat otot berkontraksi dibutuhkan energi, yaitu dalam bentuk ATP. Energi ATP diperoleh dari respirasi aerob dan anaerob. Penimbunan asam laktat dalam otot terjadi sebagai akibat dalam usaha otot dan pemenuhan energi kontraksi otot melalui proses aerob. Asam laktat dapat menimbulkan kelelahan. Selanjutnya, gangguan pada otot dan tulang dapat mengganggu pergerakan dari manusia. Gangguan dan penyakit pada otot disebabkan oleh beberapa faktor seperti infeksi virus, infeksi bakteri, maupun aktivitas. Contoh kelainan pada sistem gerak manusia yaitu kelainan pada tulang berupa retak tulang atau fisura, patah tulang atau fraktura, polio, sipilis, dan layu sendi. Kelainan pada tulang belakang yaitu skilosis, kiforis, dan lordosis juga subluxasi. Osteoporosis, nekrosa, osteomalasia, rakitis, mikrosefalus, dan TBC tulang. Kelainan pada sendi yaitu berupa rematik, radang sendi, memar, dislokasi, urai sendi, keseleo, ankilosis. Kelainan pada otot yaitu atrofi, hipertrofi otot, tetanus, kaku leher, miasthenia gravis, hernia abdominalis, dan kram. Contoh teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem gerak manusia yaitu seperti transplantasi sumsum, implan, tangan bionik, kaki bionik, kursi roda, penanggulangan kaki O, vertebraloplasti, facialplasti, sekrup berbahan tulang, dan lain-lain. Bab keempat yaitu sistem peredaran darah. Komponen darah terdiri dari cairan plasma, sel darah yaitu berupa sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Plasma darah mengandung protein darah seperti fibrinogen, berfungsi dalam pembekuan darah, albumin sebagai transportasi dan pengatur keseimbangan cairan darah, globulin sebagai pertahanan tubuh terhadap patogen. Eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Leukosit berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi dan menghasilkan antibodi. Trombosit berfungsi dalam pembekuan darah. Golongan darah ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen pada sel darah merah dan plasma darah. Ada dua teknik yang dipakai untuk mengelompokkan darah, yaitu sistem APO dan Rhesus.
Sistem ABO yaitu golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi B. Golongan darah B memiliki antigen B dan antibodi A. Golongan darah AB memiliki antigen AB dan tidak memiliki antibodi. Golongan darah O tidak memiliki antigen dan memiliki antibodi AB. Sistem resus yaitu resus positif memiliki faktor resus dan resus negatif tidak memiliki faktor resus. Proses pembekuan darah yaitu awalnya trombosit pecah lalu mengeluarkan trombokinase. Lalu trombokinase mengubah protrombin menjadi trombin yang dipengaruhi oleh ion kalsium di plasma darah. Trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Terbentuknya fibrin menyebabkan luka tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar. Organ peredaran darah yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah agar dapat beredar. Dinding jantung terdiri dari perikardium atau epikardium, lalu miokardium, dan endokardium. Lalu ada pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena, serta pembuluh rambut atau kapiler. Pembuluh nadi ada 3 jenis yaitu aorta, arteri, dan arteriol. Fungsi pembuluh nadi adalah mengalirkan darah keluar dari jantung. Lalu pembuluh balik terdiri dari vena cava superior, vena cava inferior, vena, dan venula. Berfungsi untuk mengalirkan darah kembali ke jantung. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang sangat halus. Berfungsi sebagai penghubung antara pembuluh arteri dan vena, tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan jaringan, menyerap makanan yang ada di usus, dan menyaring darah yang ada di ginjal. Sistem peredaran darah kecil yaitu dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah besar yaitu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah pada manusia termasuk sistem peredaran darah ganda, yaitu darah 2 kali melewati jantung, dan tertutup, yaitu darah beredar di dalam pembuluh darah. Kelainan pada sistem peredaran darah yaitu anemia, leukemia, hipertensi, hipotensi, hemofilia, sklerosis, varises, hemoroid, dan talasemia. Teknologi pada sistem peredaran darah yaitu seperti angioplasti, elektrokardiogram, operasi bypass jantung, transplantasi jantung, terapi gen, scanning, dan pacemaker. Bab terakhir yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama tentang zat makanan. Makanan berfungsi sebagai sumber energi, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak, pertahanan tubuh dari bibit penyakit, dan berperan dalam metabolisme tubuh. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh, menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, berperan dalam pembentukan protein dan lemak, berperan dalam metabolisme tubuh, dan penyusun DNA serta RNA. Selanjutnya protein. Protein terbagi 2 yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati diperoleh dari biji, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Protein hewani diperoleh dari ikan, daging, susu, telur, dan lain-lain. Protein berfungsi sebagai sumber energi, zat pembangun dalam pertumbuhan, berperan dalam sintesis zat penting tubuh, dan berperan dalam perbaikan serta pemeliharaan jaringan tubuh. Lalu ada lemak. Lemak terbagi 2 yaitu lemak nabati yang diperoleh dari tumbuhan serta lemak hewani yang diperoleh dari hewan. Fungsi lemak yaitu sebagai cadangan energi, sumber energi terbesar, penyusun membran sel, pelarut vitamin A, D, E, K, pelindung tubuh dari suhu rendah, dan sebagai bantalan lemak dan pelindung organ tubuh bagian dalam. Lalu vitamin terbagi 2 yaitu yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, K, dan larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Vitamin A berfungsi untuk kesehatan kulit dan mata. Sumbernya yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, susu, dan hati. Vitamin D berfungsi untuk penyerapan kalsium, contohnya susu, minyak ikan, dan telur. Vitamin E berfungsi untuk kesehatan sel darah merah. Sumbernya yaitu daging, sayuran, dan biji-bijian.
Vitamin K berfungsi dalam penggumpalan darah, bersumber dari sayuran hijau. Lalu vitamin B. Vitamin B1 berfungsi dalam metabolisme karbohidrat seperti daging merah dan biji-bijian. Vitamin B2 berfungsi dalam metabolisme energi dan pertumbuhan, yaitu susu, telur, dan sayuran. Vitamin B3 berfungsi dalam metabolisme energi, berupa daging merah, unggas, dan hati. Vitamin B6 berfungsi dalam metabolisme asam amino, yaitu susu, hati, dan padi. Vitamin B12 berfungsi dalam produksi sel darah merah, yaitu daging, susu, dan telur. Vitamin C berfungsi dalam pembentukan kartilago, contohnya yaitu jeruk, tomat, kentang, dan sayuran. Selanjutnya mineral. Mineral berfungsi sebagai bahan pembentuk berbagai jaringan, misalnya tulang dan gigi. Lalu sebagai bahan pengatur seperti keseimbangan keasaman tubuh, proses penggumpalan darah, saraf dan otot, serta metabolisme. Terdapat dua proses pencernaan pada manusia, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu melalui bantuan gigi. Pencernaan kimiawi yaitu melalui bantuan enzim. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan manusia didukung oleh alat pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan makanan. Mulut adalah saluran pertama yang dilalui makanan. Terjadi pencernaan kimiawi, yaitu enzim ptyalin, dan pencernaan mekanik, yaitu gigi. Enzim ptyalin berfungsi untuk mencerna enzim kimiawi, yaitu mengubah senyawa amilum menjadi senyawa maltosa. Kerongkongan disebut juga sebagai esofagus, berfungsi mengantarkan makanan yang telah dikunyah dalam rongga mulut dalam bentuk gumpalan bolus menuju lambung. Pada lambung terdapat asam lambung atau HCl, berfungsi untuk merangsang keluarnya sekretin, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk memecah protein, desinfektan, dan merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang berfungsi untuk merangsang empedu mengeluarkan getahnya. Terdapat 3 enzim, yaitu enzim pepsin memecah protein menjadi pepton dan proteosa, lalu enzim renin menggumpalkan kasein dalam susu, lalu enzim lipase untuk mencernakan emulsi lemak. Lalu usus halus. Usus halus mengandung enzim sakarase, maltase, laktase, enterokinase, dan enzim erepsin. Usus besar disebut juga dengan kolon. Berfungsi untuk mengabsorpsi air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Kelenjar pencernaan yaitu hati, empedu, dan pankreas. Enzim hasil sekresi pankreas berupa lipase, amilase, enterokinase, dan tripsin. Empedu berfungsi untuk membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh. Selanjutnya sistem pencernaan ruminansia, yaitu yang pertama rumput di mulut dikunyah, lalu masuk ke esofagus, masuk ke rumen, lalu masuk ke retikulum dan membentuk bolus, lalu kembali lagi ke mulut dan dikunyah lagi, masuk lagi ke retikulum, lalu ke omasum dan ke abomasum, yaitu pencernaan oleh enzim pencernaan. Abomasum adalah analog lambung manusia karena terjadi pencernaan kimiawi di dalamnya. Kelainan sistem pencernaan yaitu kolik, konstipasi, diare, peritonitis, apendisitis, gastroenteritis, sirosis hati, tukak lambung atau mah, serostimia, malnutrisi, karies gigi, dan disentri. Demikianlah rangkuman yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.